Informasi lain, saudara, di tengah kesepakatan gencatan senjata, militer Israel masih melancarkan serangan udara ke Gaza. 24 orang dilaporkan tewas. Serangan ini setidaknya menewaskan 24 orang dan 54 lainnya terluka, termasuk dengan anak-anak. Salah satu serangan menargetkan sebuah kendaraan dan sebuah rumah dekat rumah sakit Al-Auda di Gaza Tengah. Sebelumnya, saudara, serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 13 orang dan 29 dilaporkan terluka. Banyak korban yang merupakan anak-anak. Serangan ini menargetkan kendaraan dan rumah warga di kota Gaza, Gaza Tengah, dan juga di Deir al-Balah, di mana militer Israel mengklaim serangan sebagai balasan atas aksi penyusupan dan penembakan oleh orang bersenjata. Serangan lain menghantam sebuah rumah dekat rumah sakit Al-Auda di Gaza Tengah, saudara, menyebabkan 3 orang tewas dan 11 lainnya terluka. Di Deir al-Balah, sebuah rumah juga menjadi sasaran yang menewaskan 3 orang, 1 diantaranya adalah perempuan. Sementara itu, warga Gaza Timur menuduh tentara Israel menggeser garis kuning ke arah barat. Pergeseran ini diklaim memperluas wilayah kendali militer dan juga memicu pengungsian baru. Rekaman di lapangan ini, saudara, memperlihatkan balok beton berwarna kuning ditempatkan di tengah kawasan perumahan. Keluarga terpaksa membereskan barang-barang mereka untuk mengungsi. Warga bilang posisi penanda terus bergeser setiap beberapa hari. Bahkan, saudara, diklaim berpindah hingga 1 kilometer dalam 2 hari terakhir. Hamas dan pemerintah Gaza menuduh tindakan ini sebagai pelanggaran gencatan senjata. Dan juga menyebut pergeseran garis memperluas kendali militer sekitar 300 meter ke sejumlah jalan. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan pernyataan resmi. واحنا اتحصرنا بالدار والله اللي طلعنا وتم اطلاق النار علينا في كثافه وكل يوم والتاني وهم طخين علينا. اليهود بيجدموا كل يوم والتاني، كل يومين 3 بيجدموا المكعب الاصفر. هي اول امبارح قدموه كيلو المكعب الاصفر، والله عالم كمان يومين 3 يقدموه للصنافور. يقولوا لنا ايش اللي بدهم اياه منا. بكف حصار وهذا مش حلت وقالوا خلصت وهذا، والمكعب الاصفر ده قالوا لصيدليه الاقصى، وبعدين هم اللي قاعدين بيخترقوا الصفقه. Pemerintah Indonesia siap mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di Gaza Palestina, saudara. Kini pengiriman pasukan perdamaian masih menunggu lampu hijau dari PBB sebagai landasan legalitas internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pembentukan pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza membuka ruang pelibatan pasukan asing dalam upaya menciptakan perdamaian di tanah Gaza. Indonesia menjadi salah satu negara yang menyatakan kesiapan penuh bergabung dalam misi perdamaian di Gaza. Hal ini merespons resolusi Dewan Keamanan PBB terkait pembentukan pasukan stabilisasi internasional di jalur Gaza. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah membahas urgensi pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer via daring dari kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Tenaga ahli utama KSP Ahmad Fuad Fanani bilang pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza menunjukkan independensi Indonesia. Pemerintah memastikan Indonesia tak akan terjebak dalam pusaran konflik kepentingan Amerika Serikat di tengah upaya meredam konflik di Gaza. Indonesia punya pengalaman yang mengantisipasi bagaimana hal ini tidak didominasi oleh Barat, dan yang juga kita antisipasi secara legal agar itu tidak didominasi kepentingan Barat dan mendapatkan kerumitan baru. Kita itu strukturnya di bawah UN Peacekeeping, jadi bukan komando bilateral. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyebut nantinya pasukan perdamaian Indonesia akan lebih banyak berkontribusi pada misi kemanusiaan dan rehabilitasi di Gaza. Tujuan untuk menjaga perdamaian, untuk melakukan rehabilitasi kepada masyarakat Palestina, membangun kembali
pemukiman dan juga fasilitas umum, fasilitas sosial dan juga roda perekonomian masyarakat Palestina yang praktis hancur, luluh luntak akibat konflik selama 2 tahun terakhir. Wujud bukan hanya kepedulian, akan tapi kesempatan untuk kita menunjukkan kemampuan kita dan juga solidaritas Indonesia terhadap masyarakat Palestina. Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menegaskan kesiapan Indonesia dalam misi perdamaian di Gaza. Prabowo menyebut Indonesia siap mengirim sekitar 20.000 personil TNI bila mandat PBB sudah diterbitkan. Gimana kesiapan Indonesia, kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Selain Indonesia, negara yang siap mengirim pasukan ke Gaza adalah Mesir, Uni Emirat Arab, Azerbaijan, Qatar, Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Jalan menuju perdamaian tidak pernah mudah, tapi langkah sekecil apapun membawa harapan bagi jutaan warga Palestina untuk hidup damai di tanahnya sendiri. Tim Liputan, Kompas TV.